Pada suatu hari, Sita ingin mengajak Lana bermain. Lana, ayo kita main. Ayo! Dan mereka berdua pun pergi berjalan menuju ke taman. Wah, ternyata sudah ramai taman bermainnya ya. Iya ya. Itu ada perosotan, kita main di sana aja yuk. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki datang menghampiri dan ingin mengajak mereka bermain bersama. Hai, aku boleh ikut main perosotan dengan kalian? Siapa kamu? Kita nggak mau main sama kamu. Lana dan Sita meninggalkan anak itu bermain sendirian. Di tepi taman, mereka menemukan sebuah kursi panjang. Karena sudah merasa lapar, mereka duduk di kursi itu sambil memakan bekal makanannya. Namun karena kurang berhati-hati saat membuka, tas mereka jatuh dan bekal makanan di dalamnya pun tumpah. Wah, tumpah. Ya, nggak bisa dimakan. Tanpa mereka sadari, anak di taman bermain tadi melihat kejadian itu. Ia mendekat dan menawarkan bekal makanannya. Makanannya jatuh ya. Ini buat kalian. Terima kasih ya, ternyata kamu teman yang baik. Shalom semuanya. Jadi di sini kita akan mewawancarai guru dan siswa tentang sila kelima. Tapi sebelum itu perkenalkan nama saya Naftali. Nama saya Aska, nama saya Deva. Sama menyaksikan. Shalom. Jadi di sini saya akan mewawancarai ibu tentang sila kelima. Nah, yang pertama itu bagaimana ibu mengajarkan siswa tentang pentingnya memiliki teman yang beragama, latar belakang dan kepribadian. Kita menggunakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana cara saya mengajarkan tentang pentingnya keberagaman bagi anak-anak di sini? Ini memang anak saya kan, maksudnya di biasanya saya selalu menekankan kalau setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan. Ketika kalian punya kekurangan, kalian minta tolong kepada mereka yang punya kelebihan. Ketika kamu punya kelebihan, kamu tolong mereka yang punya kekurangan. Itu kan salah satu contoh keberagaman. Nah, yang berikutnya, di kelas ini kan ada dari berbagai suku, gitu, berbagai budaya, berbagai agama juga. Nah, gimana caranya kita menghargai keberagaman itu, yaitu dari contoh kecil di kelas ini adalah tidak saling mengejek. Contohnya itu kita punya satu anak di kelas ini yang ya kognitifnya kurang dan dia itu agak cukup lambat. Jadi aku selalu menekankan kalau teman kita ada yang kesulitan, teman kita memiliki kekurangan, kita harus apa? Harus saling menghargai, jangan mengejek. Jadi mereka itu belajar untuk tidak saling mengejek, tapi justru membantu. Jadi jadi budaya mereka ini adalah saling membantu ketika ada yang memiliki keberagaman. Dan itu pentingnya keberagaman itu, yaitu supaya saling melengkapi. Mereka belajar untuk bagaimana menolong yang di bawah mereka dan mereka meminta bantuan kepada yang di atas mereka. Jadi ada timbal balik di tengah keberagaman. Ayo. Oke, yang pertanyaan kedua, apa strategi yang dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan kelas yang tidak membeda-bedakan siswa? Strategi yang saya buat yaitu dengan memperlakukan setiap siswa sama. Contohnya, ketika siswa yang satu dia kesulitan di dalam hal ini, ya saya memberikan konsekuensi yang sama. Contohnya, kamu melanggar ini, ya tetap sesuai dengan konsekuensi. Jadi nggak dibeda-beda. Misalnya cewek anak kelas yang kulitnya putih, aku nggak hukum ketika melakukan kesalahan, nggak kayak gitu. Tapi mau kulit putih, mau kulit hitam, mau dari suku manapun, bahkan yang satu agama dengan Miss, juga Miss akan tetap sama. Kalau memang seperti ini kesalahannya, ini hukumannya, jadi disamakan. Jadi dari situ anak-anak juga bisa lihat, oh berarti Missku menekankan yang namanya itu prinsip ya sekaligus itu keadilan gitu ya. Keadilan di tengah keberagaman yang ada di dalam komunitas di kelas ini. Itu sih menekankan yang namanya kesatuan dan kebersamaan persepsi. Jadi sama-sama diperlakukan dengan anak satu, sama-sama diperlakukan dengan anak yang lain. Jadi dengan gitu anak-anak itu. Terima kasih ya Bu.
tentang sila kelima. Pertanyaan pertama, apa yang membuat kamu merasa nyaman memiliki teman yang berbeda dengan kamu? Membuat saya senang adalah karena dia berbeda dengan saya, jadi lebih seru saat bermain. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kamu menghadapi situasi ketika teman kamu berbeda pendapat atau memiliki kebiasaan yang berbeda dengan kamu? Menghargai dan memaklumi kebiasaan yang belum saya pernah lihat. Terima kasih untuk jawaban. Tidak membeda-bedakan teman, juga terkait dalam nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, empati, toleransi, menghargai perbedaan. Nilai-nilai tersebut juga merupakan bagian dari prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Ayo kita menjaga dan meneruskan keadilan sila kelima Pancasila. Mari kita wujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang atau status. Bersama-sama kita jaga masyarakat yang lebih adil dan harmonis.